Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrohmanirrohim. Kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud adalah salah satu nabi yang namanya dikenal oleh umat muslim sebagai sekaligus raja yang sangat cerdas, kuat, dan pemberani sehingga patut untuk diteladani. Beliau terlahir dari kalangan Bani Israel setelah masa kenabian Nabi Musa. Nabi Daud memiliki 12 saudara. Beliau membagi keseharian waktunya menjadi 4 bagian, yakni untuk mengkaji ilmu bersama dengan Bani Israel, untuk beribadah di mihrab, untuk pengadilan, dan untuk berkumpul bersama keluarga. Kisah Nabi Daud ini tercatat dalam Al-Quran. Namanya disebutkan sebanyak 16 kali dalam Al-Quran karena tidak hanya dipandang sebagai nabi saja melainkan sebagai pemimpin atau raja yang adil dan saleh. Ada satu kisah unik mengenai umur dari Nabi Daud. Pada kisah Nabi Daud diceritakan kalau awalnya umur Nabi Daud tertulis di Lauhul Mahfudz hanya sampai umur 60 tahun saja. Namun Nabi Adam menghibahkan umurnya kepada Nabi Daud sehingga beliau wafat pada usia 100 tahun 6 bulan. Makam beliau terdapat di Baitul Maqdis. Nabi Daud hidup di kota Baitlahem yang dipimpin oleh seorang raja bernama Talut. Raja Talut ini nantinya akan digantikan oleh Nabi Daud berkat kecerdikannya melawan musuh yakni Raja Jalut. Dalam berbagai literatur tentang kisah Nabi Daud mengisahkan keberanian seorang remaja di medan perang. Ia bahkan berani berperang walau usianya masih sangat muda dan baru masuk remaja. Ceritanya waktu itu Bani Israel sedang memiliki rencana melakukan penyerangan ke pihak musuh. Raja Talut kemudian menyuruh orang kepercayaannya yaitu Syami'un untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Syami'un segera mengabarkan kepada semua rakyat. Terdengarlah kabar bahwa Raja Talut sedang mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Daud. Tapi sayangnya Nabi Daud masih terlalu muda untuk ikut berperang sehingga hanya 3 kakaknya yang bisa ikut. Nabi Daud belum diperbolehkan untuk ikut berperang karena tergolong masih kecil dan remaja. Akhirnya dia hanya disuruh menggembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan peperangan. Ketika Nabi Daud mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya, Syami'un melihatnya. Syami'un yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalut merasa Nabi Daud adalah orangnya. Akhirnya Syami'un mengabarkan langsung kepada Raja Talut. Raja Talut menyetujui usul Syami'un untuk mengangkat Nabi Daud menjadi salah satu tentara. Nabi Daud pun sangat antusias menerima tawaran itu dan mempersiapkan segalanya. Selama Nabi Daud berada di medan pertempuran, ia berperang melawan Raja Jalut dengan kecerdasan akalnya. Alat peperangan Raja Jalut terlihat sangat meyakinkan karena peralatannya lengkap. Sedangkan tentara Raja Talut hanya seadanya. Terbukti ketika Nabi Daud hanya bersenjatakan ketapel saja. Namun siapa sangka dari senjata yang kelihatannya remeh itu justru membuat takjub sang Raja Talut. Apalagi ketika harus adu duel dengan Raja Jalut yang punya postur tubuh tinggi besar dan ditakuti oleh lawannya. Nabi Daud membuktikan dengan izin Allah Azza wa Jalla mampu merubuhkan Raja Jalut yang ditakuti itu.
Ketika itu Raja Jalut sedang melawan Raja Talut yang secara kemampuan bertarung jauh dari level dirinya. Akhirnya pertarungan terjadi tidak secara seimbang karena Raja Talut hampir saja terbunuh. Raja Talut sadar kemampuan bertarungnya di bawah Raja Jalut akhirnya makin terdesak. Nabi Daud yang melihat kejadian itu akhirnya ikut membantu sang Raja Talut agar tidak terbunuh di tangan Raja Jalut. Nabi Daud memberanikan diri melawan Raja Jalut yang memiliki tubuh besar, bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud hanya bersenjatakan ketapel dengan tubuh kecil. Banyak orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Tapi melalui izin Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi Daud melontarkan batu ketapel, ternyata langsung mengenai kepala Raja Jalut. Seketika Raja Jalut rubuh akibat kerasnya batu ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut pun tewas karena ketapel Nabi Daud. Bala tentara Raja Jalut melihat rajanya terbunuh pun lari tunggang langgang. Mental mereka down karena sang raja telah tewas di tempat. Raja Talut pun sangat takjub dengan kecerdasan akal Nabi Daud yang mengantarkan kemenangan bagi Raja Talut. Setelah berhasil mengalahkan Raja Jalut, Nabi Daud diangkat jadi panglima tempur Israel. Namun sebelumnya ia dinikahkan dengan anak Raja Talut. Selama menjadi panglima tempur Bani Israel ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Sampai suatu ketika ada sisa-sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang Bani Israel. Ia mampu memukul mundur musuh. Namun sayangnya sang Raja Talut gugur di medan peperangan. Akhirnya Nabi Daud didapuk menjadi raja setelah drama perpecahan antara dua kubu. Ada yang memilih anak Raja Talut sebagai penggantinya. Dan ada yang memilih anak Raja Talut sebagai penggantinya. Namun, akhirnya dimenangkan oleh kubu Nabi Daud. Nabi Daud akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Ia bahkan menjadikan Baitul Maqdis, Yerusalem, sebagai ibu kota kerajaan. 1. Kepandaian dan mukjizat Nabi Daud. Kepandaian Nabi Daud terlihat ketika beliau menyelesaikan sebuah perselisihan, di mana ia dapat berlaku adil bagi mereka yang bersengketa. Tidak ada yang dirugikan dalam proses penyelesaian konflik. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat Sya'at ayat 26. Tutur kata beliau juga mampu melembutkan hati yang keras bagai batuan. Nabi Daud melembutkan hati yang keras dengan ayat yang ia tuturkan dari perkataannya. Inilah salah satu bentuk mukjizat Nabi Daud. Inilah yang menjadikan alasan dakwah Nabi Daud diterima oleh kaumnya. Ia mampu meyakinkan seluruh rakyat agar mengindahkan perintah Allah Azza wa Jalla. Tidak mengherankan Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Daud untuk meluruskan kembali jalan mereka sepeninggal Nabi Musa dan Harun. Selanjutnya Nabi Daud juga mampu menundukkan gunung agar ikut bertasbih bersama dirinya setiap hari pada waktu fajar dan senja. Beliau juga mampu berbicara dengan hewan, salah satunya ketika ia ditegur oleh seekor ulat. Beliau ditegur karena telah meremehkan seekor ulat yang tidak bisa apa-apa tapi bisa bertasbih dan berbicara dengan Nabi Daud. Bukan hanya itu saja, Nabi Daud secara fisik mampu menekuk besi tanpa harus memakai alat pemanas. Ia mampu membuat baju besi yang hanya menggunakan kedua tangannya. Padahal biasanya harus dipanaskan dulu lewat pembakaran api. 2. Mendapat risalah kenabian. Genap berusia 40 tahun Nabi Daud mendapatkan risalah kenabian dari Allah Azza wa Jalla.
Nabi Daud menerima kitab suci Zabur untuk Bani Israel. Kitab Zabur merupakan salah satu bentuk iman umat Islam terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada para rasul. Akhlak Bani Israel yang kala itu porak-poranda membutuhkan pedoman hidup agar menjalankan kehidupan yang berbudi luhur dan tiada menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Secara urutan, kitab Zabur diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud menggunakan bahasa Kipti. Turunnya kitab Zabur untuk Bani Israel disinggung dalam firman Allah Azza wa Jalla pada surah Al-Isra ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 163. Keterangan tentang Zabur ditemukan pula pada surah Ali Imran ayat 184, Al-Anbiya ayat 105, dan Saba ayat 10. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra 55. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa 163. Kitab Zabur oleh sebagian ulama disebut dengan istilah kitab Zamir. Zamir berasal dari kata Ibrani yang artinya sama dengan Zabur yang bermakna lagu atau musik. Isi daripada kitab Zabur ada 150 nyanyian, mazmur, yang didendangkan oleh Nabi Daud. Suara yang dimiliki oleh Nabi Daud pun cukup bagus dan piawai mengatur nada. Kitab Zabur secara isi rupanya sangat berkaitan dengan kehidupan Nabi Daud. Kitab Zabur berbicara tentang pengakuan dosa, kisah kejatuhannya, pengampunan dosa, sukacita terhadap kemenangan menghadapi musuh Allah, kemuliaan Allah seperti dinyatakan alam, hukuman Allah, hingga kemuliaan Mesias yang akan datang yakni kehadiran Nabi Muhammad. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla mampu membuat Nabi Daud memahami kitab Zabur dengan baik. Saking cerdasnya Nabi Daud mampukan bacaan dalam Zabur di atas kuda pelananya. Kecerdasan Nabi Daud diceritakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembacaan Zabur dimudahkan bagi Daud. Dia sering mengarahkan agar binatang tunggangannya diletakkan pelana, dan mampu menghabiskan bacaan Zabur sebelum pelana siap diletakkan. Dan dia tidak akan makan selain hasil dari kerjanya sendiri. Barakallah. Hadits riwayat Bukhari. 3. Puasa Daud dan peninggalan sejarah Nabi Daud. Populernya puasa Daud, yang sehari puasa sehari berbuka dipraktekkan hingga sekarang. Beliau gemar sekali beribadah dan berpuasa kepada Allah Azza wa Jalla. Karenanya, Allah Azza wa Jalla amat menyukai jika seseorang mengamalkan puasa Daud. Amalan puasa Daud dijelaskan dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud. Dan solat yang paling disukai Allah ialah solat Daud. Beliau tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu peninggalan sejarah Nabi Daud juga ditemukan di sekitar negeri Yerusalem yang berupa istana Nabi Daud. Penemunya adalah para arkeolog dari Hebrew University dan Israel Antiquities Authority. Istana Nabi Daud ditemukan di Khirbet Yafa, sebuah kota kuno zaman Nabi Daud yang sekarang letaknya 20 mil dari Yerusalem.
Bangunan yang diketahui sebagai istana beliau adalah dua bangunan kuno yang diklaim sebagai bangunan terbesar di abad ke-10. Pada masa kerajaan Yehuda, kota kuno berbentuk benteng disebutkan telah ada sejak zaman Nabi Daud. Dalam Alkitab kota kuno tersebut dinamakan kota Syaraim. Istana tersebut dikelilingi dinding sepanjang 30 meter. Istana Nabi Daud para penghuninya dapat melihat Laut Tengah, Pegunungan Hebron dan wilayah Yerusalem bagian timur. Para arkeolog berpendapat tempat itu adalah tempat yang pernah ditinggali Nabi Daud. Hal ini dikarenakan tidak adanya sisa babi di tempat itu. Sebab Nabi Daud dan pengikutnya tidak memakan babi. Peninggalan selanjutnya adalah mihrab Nabi Daud yang ada di luar Masjidil Al-Quran Surat H. Sempat runtuh. Mihrab itu kemudian dibangun kembali oleh Sultan Hisamuddin Al-Ashin sekitar tahun 696 Hijriah atau 1298 Masehi. Peninggalan sejarah Nabi Daud selanjutnya adalah tambang besi. Ya, Nabi Daud memiliki mukjizat dapat melunakkan besi hanya dengan tangannya. Karena itu dia membangun industri tambang besi. Para ilmuwan menguji karbon tambang guna mengetahui dari kapan industri tambang besi itu ada. Jawabannya adalah tambang besi, emas, perak, tembaga, dan perunggu sudah ada sejak zaman Nabi Daud. Diperkirakan pada zaman dahulu Nabi Daud bekerja sama dengan anaknya Nabi Sulaiman dalam membuat industri tambang besi, yang kemudian diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Lokasi pertambangan yang ada di wilayah perbukitan itu menjadi bagian dari industri tambang di masa lalu, tepatnya terletak di Yordania bagian selatan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari Nabi Daud alaihi salam. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.